Halo semuanya, kenalin nama aku Nadifa Putri. Aku anggota dari kelompok 8. Kali ini, Nadifa sama teman-teman Nadifa bakal mau ngejelasin nih sedikit tentang perusahaan Telkom Indonesia. Gak usah nunggu lama-lama, langsung aja yuk. Indonesia. Filosofi warna. Merah mengartikan berani, cinta, energi, ulet, mencerminkan spirit Telkom untuk selalu optimis dan berani dalam menghadapi tantangan. Putih, suci yang artinya suci, damai, cahaya, bersatu, mencerminkan spirit Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Hitam, warna dasar, melambangkan kemauan keras. Abu, warna transisi, melambangkan teknologi. Semua perubahan tersebut tetap mengacu pada filosofi Telkom Corporate, always the best, yaitu sebuah keyakinan dasar untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan dan senantiasa memperbaiki hal-hal yang bisa menjadi sebuah kondisi yang lebih baik. Pada akhirnya akan membawanya menjadi yang terbaik. Selain itu, perubahan logo ini menandakan semangat Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi nasional hingga internasional. Telkom saat ini melakukan ekspansi bisnis di 5 negara, yaitu Timor Leste, Singapura, Hong Kong, Australia, dan Myanmar. Sekian penjelasan dari filosofi PT Telkom Indonesia. Lanjut pada teman saya, yaitu Diba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menjelaskan sejarah PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,9% dan 47,91% ini sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan Network Stock Exchange dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi digital communication company, Telkom Group ini mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih ramping dan lebih lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung secara cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digital, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang, melengkapi legality yang sudah ada sebelumnya. Telkom mulai saat ini membagi bisnis menjadi 3 digital bisnis. Yang pertama itu ada domain, terus yang kedua itu ada connectivity, dan ada satelit digital platform, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya aku mau membahas visi misi dari PT Telkom Indonesia. Visinya itu yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan talenta digital unggalan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Oke, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Julian. Oke, di sini saya akan membahas struktur organisasi yang ada di Divisi Regional 3 Jawa Barat. Yang pertama itu adalah ada FUP Regional ketiga, yaitu pemimpin yang ada di daerah Jawa Barat, dan di bawahnya lagi ada Deputy FUP Marketing serta Deputy FUP Infrastruktur. Dan di bawahnya lagi ada bidang Regional Enterprise Government and Business Service serta bidang Regional Wholesale Service dan bidang Consumer Care and Marketing yang ada di bawah naungan Deputy FUP Marketing. Dan di bawah Deputy FUP Infrastruktur terdapat bidang Engineering and Development, bidang Management Service Operation, bidang Regional Operation Center, dan bidang Network
Network Operation Support. Dan di bawah FUP Regional 3 ini terdapat tim-timnya lagi, yaitu ada di bidang Business Planning and Performance dan bidang Payment Collection and Finance, bidang Human Capital, dan bidang General Affairs. Dan di bawahnya lagi hanya ada wilayah Telkom di wilayah Jawa Barat seperti Jabar Tengah, Jabar Utara, Jabar Timur, Jabar Timur Selatan, dan Jabar Selatan. Dan biasanya di wilayah Telkom Jawa Barat di Bogor, wilayah ini hanya ada General Manager dan Deputy Manager. Dan di bawahnya lagi ada sekretaris dan bagian marketing, dan sisanya hanya bawahan biasa saja. Nah, oke. Selanjutnya saya akan membahas etika yang ada di perusahaan PT Telkom Indonesia ini, yaitu mengenai etika dalam berseragam. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya terpaksa pindah tempat dari kamar tadi gara-gara lampunya tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa, dan udah coba diperbaiki tapi tetap nggak bisa. Oke, kita lanjut. Jadi dalam perusahaan ini hanya mewajibkan karyawannya untuk menggunakan seragam wajib perusahaan ketika hari Senin, dan ketika hari-hari biasa lainnya itu mereka dibebaskan untuk memakai pakaian apapun asal rapi. Dan juga dalam perusahaan ini hanya mewajibkan karyawannya untuk menggunakan pakaian ketika hari-hari tertentu, seperti halnya ada hari batik, hari peringatan PT Telkom Indonesia, atau apapun itu. Dan itu wajib mereka memakai seragam, dan celananya juga wajib celana bahan yang sopan. Oke, kita lanjut ke arus komunikasi yang ada di perusahaan. Di dalam perusahaan ini, setelah saya wawancara kemarin, saya mendapati bahwa arus komunikasi yang ada di perusahaan ini menggunakan arus diagonal, di mana tidak adanya batasan saat berkomunikasi dalam perusahaan. Soalnya waktu saya wawancara kemarin, katanya bawahan itu bisa langsung bebas bertanya kepada atasan tanpa melalui prosedur-prosedur yang rumit. Jadi mereka bebas aja gitu, langsung nanya ke atasan. Dan yang penting ketika bertanya pun tetap menjaga etika dan kesopanan. Jadi walaupun dibebaskan untuk langsung bertanya ke atasan, tetap menjaga etika komunikasi. Dan oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai etika dan struktur organisasi. Jadi, menurut analisis kelompok kami, perusahaan Telkom Indonesia ini menggunakan jaringan bintang atau bisa kita sebut dengan all channels, di mana semua partisipan dan anggota dalam perusahaan ini mendapatkan pesan yang sama, juga terlibat dalam segala proses komunikasi. Manajemen komunikasi ini tidak teratur atau bisa kita bilang bebas, karena semua anggota dapat melakukan komunikasi secara diagonal ataupun vertikal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan yang didapat oleh PT Telkom Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama ada Toko Finansial Indonesia dan BUMN Terbaik 2019, Marketing Mix PR of the Year 2019, CNBC Indonesia Award 2019, The Indonesia Best Brand Award 2019, The Top Digital Award 2019, Employer of Choice Award 2019, Wi-Fi No Award 2019, Anugerah Perusahaan TBK Indonesia 2019, ASEAN Pacific Best Practices Award 2019, Anugerah Wira Adi Brata, Data GoFi Award 2019, Indonesia Bank The Best Soy 2019, Indonesia Living Legend Companies 2019. Dan yang saya sebutkan tersebut merupakan sebagian data dari penghargaan yang didapat oleh PT Telkom Indonesia. Nah, karena ini merupakan slide terakhir dari presentasi kami, maka saya akan menutup presentasi virtual ini. Jika ada kesalahan, mohon